Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 2 angkatan ke-15 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis isu nasional yaitu COVID-19, di mana ini merupakan tugas kelompok materi isu kontemporer yang diampui oleh Bapak Dr. Hieronymus Godang SPD MSI dengan penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Pada saat ini, dunia sedang menghadapi masalah besar. Berawal dari munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan virus corona yang juga akrab disebut dengan COVID-19. Hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan-perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, mendebarkan seluruh isi dunia. Dunia perekonomian semakin lemah, hubungan sosial semakin menurun, yang menyebabkan kurangnya interaksi dan kepedulian terhadap sesama. Semuanya telah merasakan dampak dari virus COVID-19. Kita harus siap juga menghadapi perubahan ini, karena cepat atau lambat, semua aspek kehidupan akan mengalami perubahan drastis akibat pandemi COVID-19. Sebenarnya bagaimana sih virus ini hingga dampak yang diakibatkan hingga sekarang? COVID-19 adalah penyakit yang berasal dari virus SARS-CoV-2. Virus ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti flu hingga infeksi paru-paru. Penularannya bisa dengan tidak sengaja menghirup percikan ludah, memegang mulut, hidung, atau mata setelah memegang uang atau gagang pintu yang terkena droplet penderita COVID tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Juga kontak jarak dekat dengan penderita tanpa memakai masker. Gejala COVID-19 menyerupai gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun ada gejala lain juga yang dapat muncul pada infeksi COVID-19 ini, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, hilangnya kemampuan mengecap rasa dan mencium bau. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi COVID, dokter akan melakukan pemeriksaan rapid test antigen, dan rapid test PCR. Hingga saat ini belum ada obat yang pasti dapat mengatasi penyakit COVID-19. Jika Anda mengalami gejala ringan, bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Dengan gejala yang ringan dapat sembuh dalam 2 minggu. Namun jika mengalami gejala yang berat, Anda harus perawatan dan karantina di rumah sakit. Pelaksanaan vaksinasi adalah salah satu cara pencegahan yang sedang digencarkan ke masyarakat. Walau demikian, pencegahan terbaik adalah dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kasus terkonfirmasi positif di Indonesia masih sangat tinggi. Tingkat kematian akibat COVID-19 sekitar 2,9%. Usia yang lebih dari 60 tahun memiliki persentase angka kematian lebih tinggi dibanding usia lain. Saat ini, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan PPKM, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sebagai upaya pencegahan penularan virus corona. Kementerian Kesehatan mengklaim dalam 5 hari terakhir adanya penurunan kasus harian virus corona. Hal ini adalah dampak dari pemberlakuan PPKM dan vaksinasi yang telah dilaksanakan. Dalam menganalisis isu yang kami angkat, kami menggunakan diagram analisis tulang ikan maupun analisis fishbone, di mana terdapat 4 aspek yang menjadi penyebab peningkatan kasus COVID-19. Yang pertama, yaitu dari unsur men, yaitu kurangnya kesadaran, partisipasi masyarakat menurun, penegakan aturan, dan sanksi yang lemah menjadi unsur men. Dari unsur material, terdiri dari tenaga kesehatan yang kurang, biaya yang besar, dan sarana belum memadai. Dari unsur metode, terdapat beberapa aspek, yaitu tidak disiplin penerapan prokes, pelaksanaan PPKM tidak ketat, dan vaksinasi yang lambat. Dan dari unsur mesin, ada 2 aspek, yaitu penyebaran informasi kurang optimal dan beredarnya informasi hoax. Dan semua aspek ini berkaitan dan mendukung dalam peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Adapun rekomendasi penyelesaian alternatif isu peningkatan kasus COVID-19, yaitu percepatan vaksinasi COVID-19.
Hasil yang diharapkan masyarakat semakin banyak yang divaksinasi sehingga semakin cepat terbentuk kekebalan komunal atau herd immunity, di mana pihak yang terkait adalah masyarakat dan pemerintah. Rekomendasi kegiatan yang kedua, sosialisasi penerapan protokol kesehatan, di mana hasil yang diharapkan yaitu masyarakat sadar akan pentingnya protokol kesehatan. Pihak yang terkait adalah masyarakat, pemerintah, dan akademisi. Rekomendasi kegiatan yang ketiga yaitu pelaksanaan PPKM dengan ketat. Hasil yang diharapkan yaitu laju penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Pihak yang terkait adalah masyarakat dan pemerintah. Dan rekomendasi kegiatan yang keempat yaitu sosialisasi bijak menggunakan medsos tentang informasi COVID-19. Hasil yang diharapkan yaitu masyarakat mampu menggunakan medsos dengan bijak dalam menekan laju penyebaran hoaks tentang COVID-19. Pihak yang terkait yaitu masyarakat, pemerintah, dan akademisi. Demikian hasil pemaparan diskusi kelompok kami tentang analisis isu nasional dan rekomendasi alternatif penyelesaian isu COVID-19. Mari berpartisipasi dalam pencegahan COVID-19 agar pandemi ini segera berakhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.